Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dina Eka Sulistiani dengan nomor induk mahasiswa 11920600027. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan yang ketiga dengan judul alat indera. Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini ialah yang pertama untuk mengetahui bintik buta dan yang kedua untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Nah, sebelum itu kita ke pendahuluan dulu ya. Pendahuluan dari praktikum kita kali ini adalah penerima rangsang ataupun reseptor yang bertugas menerima rangsang dari luar itu disebut eksteroreseptor. Nah, salah satu bentuk dari eksteroreseptor itu ialah alat indera. Nah, alat indera pada manusia ini ada 5 macam yang disebut dengan panca indera. Apa saja sih panca indera itu? Yang pertama ada indera penglihat atau fotoreseptor. Yang kedua ada indera pendengar atau fonoreseptor. Ada indera peraba, indera pengecap atau indera perasa, dan juga ada indera pembau. Nah, dengan memiliki alat indera ini maka manusia dapat mengetahui lingkungannya. Baiklah teman-teman, kita langsung simak video selanjutnya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan ialah kertas manila, penggaris, spidol, gunting, jahe, apel, pisau, dan juga tusuk gigi ataupun garpu. Langkah kerja. Langsung saja kita ke langkah kerja. Untuk yang pertama kita harus siapkan penggaris, spidol, kertas manila, dan juga gunting. Nah, selanjutnya adalah mengukur kertas manila itu 3 x 14 cm. Nah, setelah digunting, kita langsung membuat tanda titik dan juga positif dengan jarak dari keduanya itu 10 cm. Langsung saja kita ke langkah berikutnya. Nah, untuk langkah yang pertama, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang di sebelah dalam. Pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik. Nah, lalu dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Lalu ukur dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan tersebut hingga 3 kali. Letak tanda titik dan ulangi prosedur tadi dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada hasil pengamatan. Nah, pada saat mata kanan ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang untuk percobaan pertama 38, percobaan kedua 39, percobaan ketiga 40. Nah, jumlahnya ada 117 dan untuk rata-ratanya 39. Sedangkan jarak pada waktu tanda positif tampak kembali untuk yang pertama 45, yang kedua 46, dan yang ketiga 48. Jumlahnya 139 dengan rata-rata 46,3. Adapun pada saat mata kiri ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang yang pertama 33, yang kedua 38, yang ketiga 40 dengan jumlah 111 dan rata-ratanya 37. Nah, pada jarak pada waktu tanda positif tampak kembali untuk percobaan pertama 39, percobaan kedua 45, percobaan ketiga 44 dengan jumlah 128 dan rata-ratanya 42,6. Adapun untuk pembahasan pada praktikum yang pertama ini, dari praktikum kali ini kita dapat mengetahui bahwasanya setiap orang memiliki luas daerah bintik buta yang berbeda-beda. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh luas ataupun sempitnya jarak antara sel konus dan sel batang. Nah, rata-rata frekuensi yang lebih kecil ini menunjukkan bahwa kejelasan mata dalam melihat benda itu masih baik, sedangkan rata-rata yang frekuensinya lebih besar menunjukkan bahwa kejelasan mata dalam melihat benda itu kurang baik. Selanjutnya pertanyaan, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya, dari hasil pengamatan dapat kita ketahui bahwa tanda positif digunakan untuk mengetahui titik ataupun jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta.
Untuk pertanyaan kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali, apa sebabnya? Jawabannya, pada jarak tertentu tanda positif hilang atau tidak terlihat karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, yaitu daerah yang berada pada jarak antara hilangnya tanda tersebut sampai munculnya kembali. Hilangnya tanda pada titik buta tersebut disebabkan karena pada bintik buta tidak memiliki reseptor cahaya. Kemudian tanda tersebut akan muncul kembali karena daerah bintik buta telah habis dan retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan terlihat kembali. Yang ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Jawabannya tidak ada hubungannya karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga dapat terjadi karena faktor genetik. Setiap orang belum tentu buta warna, tetapi setiap orang memiliki daerah bintik buta di mana pada titik tersebut seseorang tidak dapat melihat objek tertentu. Nomor 4, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi, jelaskan. Jawabannya, orang yang pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang. Hal ini terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya atau rodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dengan protein. Jika terkena cahaya matahari terang, rodopsin terurai dan terbentuk kembali pada saat keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat sehingga saat berpindah dari tempat terang ke tempat gelap penglihatannya menjadi berkurang. Jadi, hal tersebut tentunya ada hubungannya dengan bintik buta. Karena pada saat penglihatannya berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta yang tidak mempunyai reseptor cahaya sehingga mata tidak bisa melihat. Nomor 5. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya iya, karena otot silindris ini berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Sehingga akomodasi ini dapat diartikan sebagai kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah atau menebal maupun juga menipis yang membuat pandangan menjadi fokus. Nomor 6. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawabannya, kacamata yang dipakai adalah kacamata berlensa rangkap, yaitu cekung dan juga cembung. Bagian yang berlensa cekung ini digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan bagian yang berlensa cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Nah, untuk praktikum selanjutnya ialah pertama, tutup mata tanpa menutup hidung, lalu masukkan apel menggunakan gigi ke dalam mulut, lalu kunyah. Dan yang kedua, tutup hidung dan masukkan apel ke dalam mulut, lalu kunyah seperti tadi. Nah, yang selanjutnya pun dilakukan pada jahe. Dengan tanpa menutup hidung, masukkan jahe ke dalam mulut dan kunyah. Lalu tutup hidung dan masukkan jahe ke dalam mulut, lalu kunyah seperti tadi. Pembahasan. Secara fisiologis, penciuman dan pengecapan mempunyai hubungan yang erat. Pembau dan pengecap saling bekerja sama sebab rangsangan bau dari makanan dalam rongga mulut dapat mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori. Dalam percobaan ini menggunakan buah apel dan juga jahe sebagai sumber bau dan juga rasa, dan hasilnya tidak bisa merasakan bahan makanan tersebut jika hidung ditutup, tetapi bisa merasakannya jika tidak menutup hidung kita. Hal ini dikarenakan keterkaitan antara indera pembau dan juga indera pengecap yang saling membantu dalam prosesnya. Pada saat kita menarik nafas, udara masuk ke dalam rongga hidung. Gas memasuki rongga hidung bercampur dengan lendir, kemudian menstimulasi ujung-ujung saraf. Impuls ini diteruskan ke saraf pembau di pusat saraf dan akhirnya diinterpretasikan sebagai pengecap. Apabila ada gangguan pada indera pembau, maka kita tidak dapat mengecap dengan baik. Ketika seseorang menderita sakit pilek, maka makanan terasa hambar rasanya dan kita tidak dapat mencermati bau dengan baik. Inilah bukti bahwa antara organ pembau dengan pencium ini saling bekerja dengan baik. Aroma makanan yang berada di rongga dalam hidung tidak dapat tercium karena serabut saraf di situ tertutup oleh lendir pilek.
Kesimpulan, bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan juga batang, sehingga bila suatu bayangan jatuh pada bintik tersebut, maka tidak dapat terlihat bayangannya, serta jarak bintik buta setiap manusia itu berbeda-beda. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, indera pembau dan indera pengecap mempunyai hubungan yang sangat kuat. Mereka saling berkaitan dan saling membutuhkan. Jika hidung dihambat proses penciumannya, maka otomatis indera pengecap ataupun lidah juga tidak dapat merasakan apa rasa dari bahan makanan yang dirasakan tersebut. Jika kita dalam keadaan sehat, kita bisa jelas merasakan rasa manis, asam, asin, maupun pahit pada lidah kita. Namun, jika dalam keadaan sakit dan hidung tersumbat atau pilek, maka makanan yang kita rasakan akan terasa hambar. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga senantiasa bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!